demokrasi itu cuma akan bisa bekerja apabila organisasinya bekerja dengan optimal. Di dalam demokrasi itu kan yang paling kuat itu sebenarnya partai politik. Iya kan? Harusnya partai politik ini yang mengakomodasi itu dong. Ya. Untuk memajukan putra-putri terbaik bangsa gitu. Orang masuk ke dalam capres gitu ya, jadi capres itu nggak boleh lagi dia bikin partai jadi-jadian gitu. Kalau ada temen lu yang masuk partai politik jangan dijauhin. Itu yang terjadi di masyarakat kita, orang partai gitu. Lu harusnya support gitu, jangan anti politik, anti parpol. Halo, gue Rifki dari Asumsi. Hari ini gue lagi sama dua orang yang ya daily activity-nya mereka juga kurang lebih ngomongin politik ya. Di sebelah kiri gue ada Mas Pangeran Sihaan, CEO-nya Asumsi. Dan di sebelah kanan kita ada tamu nih. Dari institusi tetangga lah. Dari Total Politik ada Bang Ari. Wes, mantap ya? Lu agak gemeteran lu hari ini. Iya dong, gue tiba-tiba Total Politik tuh yang isinya orang gelut. Orang berantem. Kasih selamat dulu. Karena? Udah lewat 100.000 subscribers. Total Politik. Oh, selamat Bang Ari. Penonton Asumsi Anda tambahin. Jangan nonton Pange doang. Lo udah dapat silver button belum dari YouTube? Ya gue nggak nungguin juga sih, gitu kan. Pasti yang kan gue cari konten bukan itu nih tujuan gue. Apa tujuan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar kan? Iya. Berarti nggak ada cuan sama sekali? Nggak ada. Jadi gue memang jalanin passion aja. Hidup gue udah melampaui target. Sudah paripurna. Ini Manchester City gimana? Ancur. Beda program. Nah, hari ini kita mau ngomongin satu isu yang sebenarnya udah lama sih. Dia tuh hilir mudik ya di publik. Ngomongin masalah PT, Presidential Threshold. Ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju, ada yang setuju tapi angkanya dikecilin, kayak gitu. Macam-macam lah diskusinya. Ini sebenarnya jadi mengemuka lagi setelah teman-teman kita dari media tetangga. Oh, jadi memang Anda mau adu domba juga kan sebenarnya? Ada domba siapa? Anda dengan mereka? Enggak. Ini kan kita biasa berpolemik isu dan gagasan. Diskursus. Berdialog antar sesama lembaga yang bisa ngebentuk narasi publik. Betul. Tapi kenapa Asumsi sekarang hostnya jadi dua juga? Kayak Total Politik. Biar lebih dinamis kali ya. Sebenarnya Total Politik ikut Asumsi zaman dulu. Gitu kan? Iya. Sama siapa ya? Sama dulu bekas co-founder saya. Iya. Lanjut. Oke, jadi perbincangan terakhir itu kan dari tetangga, itu kan ngomongin soal gimana presidential threshold itu sebenarnya dianggap seharusnya nggak ada gitu. Tapi liar sih mana? Kalau misalnya emang batas 0% ya, liar banget loh. Enggak sih. Anyone can be it gitu kan. Let's dan menurut gua, that's it ya. menurutku nggak apa-apa, biarin aja, semakin banyak itu semakin bagus. Karena itu sebetulnya nutup hak konstitusional orang untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden gitu. Cuma dari yang sempat kita obrolin sebelum ini mulai ya, acara ini mulai, lo kan sempat bilang Bang, kalau misalkan ide untuk naro PT dengan angka sekian persen pun sebetulnya juga sudah pasti dilandasi dengan argumentasi tertentu kayak gitu. Tidak serta-merta dia jadi satu hal yang dipasang dan regulasi itu berjalan gitu. Kalau dari lu gimana Bang lihat sebetulnya tentang presidential threshold? Ketamu dulu ya. Apanya nih? Lu setuju apa enggak dengan yang ada sekarang? Itu kan berdasarkan pasal 202 ya di Undang-Undang Pemilu tuh. Itu lu setuju apa enggak sih dengan angka segitu? Ya kan memang di konstitusi sendiri kan ada mengajukan calon presiden dari partai politik dan gabungan partai politik gitu ya. Dan memang teknisnya kan memang nggak ada di konstitusi tapi di perundang-undangan pastinya. Nah jadi gini Ki, menurut gua ini kan kita ini berdemokrasi umurnya belum lama-lama banget ya. Dan gua merasa memang berbagai macam eksperimen demokrasi di setiap fasenya ini itu wajar-wajar aja untuk dicoba gitu ya. Termasuk menaikkan PT, menurunkan PT, segala diskursus ini menjadi sangat penting sih menurut gua. Nah kalau lu tanya apakah gua setuju atau enggak, di satu sisi PT ini memang menutup alternatif calon-calon presiden gitu. Memang karena dia jadi barrier to entry ke dalam pertarungan ini. Tapi di sisi yang lain PT ini menjadi sebuah upaya gitu ya
untuk melakukan memperkuat organisasi politik gitu. Nah, karena gue percaya bahwa politik demokrasi itu akan berjalan dengan sebuah organisasi yang kuat gitu. Nggak boleh individu melampaui organisasinya, nggak boleh gitu. Nah, kenapa PT 20% ini jadi sesuatu yang ada sisi, ya bisa kita bilang ada sisi positifnya ya. Menurut gue karena orang masuk ke dalam capres gitu ya, jadi capres itu nggak boleh lagi dia bikin partai jadi-jadian gitu. Partai kembang plastik dibuat gitu. Ya partai kembang plastik, but it's still kembang anyway gitu ya. Tapi kembang plastik. Anda gitu. tendensius ini Pak Ari. Enggak, partai kembang plastik itu kan banyak, nggak hanya di Indonesia. Gue nggak bilang di Indonesia ya. Anda kan bisa memakai contoh objek yang lain gitu. Pak Iya, Ari, partai loh. kembang plastik itu maksudnya. Apa kayak burung, kayak keledai gitu. Enggak, ya. partai kembang plastik itu bukan yang logonya kembang ya, sorry ya, bukan ya. Tapi yang gue maksud adalah partai kembang plastik itu partai ya seperti partai, tapi dia bukan partai gitu. Seperti halnya kembang plastik di pot bunga, dia itu kembang, tapi ya bukan kembang itu yang kita bayangkan sebagai kembang yang sebenarnya gitu, yang dihinggapi kupu-kupu dan kumbang, bukan itu gitu ya. Yang seakan-akan berarti. Iya, seakan-akan jadi partai politik dan itu kan terlihat di banyak negara gitu. Banyak partai yang diciptakan untuk mengantarkan satu orang kepada jabatan presiden gitu. Nah, dengan adanya syarat presidensial threshold, menurut gua ini menjadi sebuah kontrol dari organisasi politik terhadap individu-individu yang mencoba mengambil kekuasaan melalui jalur-jalur populisme gitu. Jalur populisme itu kan yang mana dia mengedepankan sisi-sisi informal, ya kan, kekuatan informalnya, kekuatan personanya, kefigurannya. Dalam demokrasi kita butuh leader, butuh figur. Tapi figur ini ya hanya akan bekerja secara demokratis apabila organisasi-organisasi politiknya, institusi-institusi demokrasinya berjalan dengan optimal, ya kan? Organisasi selalu ada check and balances. Tapi keinginan individu lu nggak bisa kontrol gitu loh. Tapi gue juga setuju sih mas. Maksudnya gue narik waktu gue kuliah dulu ya. Itu pembagian di kampus gue dulu tentang mempelajari politik. Itu tuh ada 3. Lo pengen fokus di soal negara, pengen fokus di soal intermediari, atau pengen fokus di isu-isu yang ada di masyarakat. Nah di ranah intermediari itu ranah yang nyambungin antara yang bawah dengan yang atas, antara masyarakat dengan negara. Itu tuh salah satu lembaga yang kita assess itu adalah partai politik. Artinya dia yang mengagregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat gitu loh. Supaya pengisian jabatan dan pelaksanaan pemerintahan di negara juga bisa dipenuhi kayak gitu. Kalau lu sebetulnya ngeliatnya gimana sih mas? Gini, jadi ini kan isu yang sebenarnya ramenya itu berapa bulan yang lalu sih. Tapi kan jadi terangkat lagi setelah ada yang bilang, kenapa kalau di Timor Leste calonnya bisa banyak gitu ya. Kenapa kalau di Prancis calonnya bisa banyak gitu. Gue takut ngomong itu tuh. Gue rasa gini kan, kayak tadi sebenarnya udah disinggung sama Ari soal dinamika, soal pembelajaran politik kita, soal sistem juga presidensialisme yang kita anut sekarang di Indonesia. Itu menurut gue memang ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dipermasalahkan. Satu adalah apakah PT-nya harus 20% atau enggak gitu. Yang kedua adalah apakah threshold-nya itu berdasarkan suara di pemilu sebelumnya atau di pemilu yang sama dengan dilakukan oleh Pilpres. Karena buat pemilu kita 2024 nanti bulan Februari itu kan. Jadi syarat 20% dari total kursi ya, bukan total suara ya. 20% dari total kursi, 25% dari total suara nasional itu kan berdasarkan pemilu di tahun 2019. Dan itu kalau nggak salah baru berlaku di tahun 2019 ya. 2014 kita nggak kayak gitu karena kan. pilpresnya nggak serentak. Nah itu dia. Nah itu kan sebenarnya dibikin juga ada argumen Pileg sama Pilpres kalau bisa disatuin aja. Biar ongkosnya sama effortnya nggak membludak gitu ya. Nah menurut gue memang yang namanya threshold ini kita bisa berdebat soal harusnya jumlahnya berapa. Tapi menurut gue memang harus ada gitu. Harus ada. Kenapa? Karena kita punya presiden, itu kan didukung sama parlemen. Betul. Dan sistem kita presidensial gitu. Nggak bisa presidennya jalan sendiri, parlemennya nggak ada gitu ya. Atau misalnya kontra. Yang ada, presidennya lebih sibuk berantem sama parlemen dibanding governing gitu. Jadi buat gue itu adalah jalan yang baik gue rasa buat Indonesia gitu. Kalau perkaranya adalah berarti tidak semua calon atau putri terbaik bangsa bisa maju. Menurut gue masalahnya bukan ada di sistemnya. Di dalam demokrasi itu kan yang paling kuat itu sebenarnya partai politik.
Iya kan? Harusnya partai politik ini yang mengakomodasi itu dong, Ya. untuk memajukan putra-putri terbaik bangsa gitu. Nah, kalau nanti argumennya berkembang lagi, kalau gitu nggak usah ada partai politik, tuh udah beda lagi urusannya tuh. Udah beda lagi urusannya. Kalau buat gue sih sekarang cuman ada dua atau perdebatannya. Satu, seberapa tinggi harusnya PT-nya. Kedua, apakah kita mau pakai berdasarkan suara di pemilu yang sama atau di pemilu sebelumnya. Gitu. Tadi gue menarik sih Mas pas lu ngomong soal salah satunya adalah reformasi atau pembenahan partai politik. Karena kan tadi yang lu jelaskan itu sebetulnya di level ideal ya Mas. Tapi kan pada kenyataannya partai sekarang tuh belum bisa melakukan kaderisasi yang pada akhirnya ngasih sosok yang bisa potensial untuk isi jabatan publik. Gitu. Dengan kondisi itu kan sebetulnya orang jadi gue males nih sama partai gitu. Sehingga narasi-narasi yang mencoba untuk memutar balik nyari arah lain gitu loh, memutar parpol itu kan jadi muncul gitu. Gue rasa di level perbaikan itu terjadi ya secara gradual. Memang belum ideal sama sekali, enggak. Tapi kita tuh harus ngelihat ke belakang. Proses kita belajar itu kayak gimana. Contoh sekarang, kita mau pemilu nih, 2024. Yang nama-nama yang muncul, itu hampir semuanya, itu kepala daerah semua yang muncul. Nah, lo bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jangan 2019 deh, atau 2014 ya. Kalau 2014 kan satu kepala daerah melawan ketua umum partai politik gitu ya. Dan pengusaha. Tapi lo bandingin di 2004. Lo bandingin di 2009. Gitu. Ada nggak kepala daerah maju? Nggak ada, men. Nggak ada. Jadi, poin gue adalah, apakah partai politiknya sudah ideal? Belum. Apakah kehidupan elektoral kita udah ideal? Belum. Tapi proses kita belajar tuh terus maju menurut gue. Gitu. Dan itu harus diapresiasi. Gue mau lari ke lu nih. Lu kan sering berbincang sama elit nih. Iya dong. Iya. Sama Dia elit politik. emang modelnya Nah, gitu. kalau sekarang emak gue ya ditanya orang, Ari kerjaannya apa? Kalau dia bingung jelasin kerjaan gue, dia selalu bilang, Ari itu kerjanya ngopi-ngopi sama pejabat. Ngopi-ngopi sama pejabat. Nah, karena lu dekat sama pejabat dan Iya. elit. Terus gue mau nyambungin sama yang Mas Pange tadi jelasin soal kita sedang belajar secara gradual. Tapi di dalamnya emang kayak gitu ya? Enggak gini, Ki. Ini gue mau cerita nih. Ini pernah gue singgung di podcast, diskusi gue sama Panji ya, di kontennya sama Panji dulu. Panji nanya kan soal survei. Ini kita belajar satu alat aja, namanya survei. Survei ini kan asing bagi demokrasi kita sebenarnya. Kita nggak punya tradisi opini publik ya. Karena dari berdirinya negara ini yang lebih banyak kita konsumsi itu opini elit kan. Bung Karno gitu kan, pidatonya Bung Karno, ideologinya pandangan Bung Hatta soal koperasi kan. Itu kan opini-opini elit ya. Indonesia itu kemerdekaan itu apa sih? Gerbang menuju pembangunan atau apa gitu ya misalnya. Itu kan semua opini elit yang menjadi perbincangan kita. Nah, kemudian kita masuk ke dalam demokrasi yang salah satu teknologi yang muncul itu adalah survei. Kita belajar dari survei. Gue pernah dapat cerita dari seorang lembaga survei, dia ngedatangin seorang jenderal, ya kan? Seorang jenderal ini, terus dia tanya sama jenderal ini ngeluarin hasil survei gitu ya. Si lembaga survei ini ngeliatin hasil surveinya ke jenderal ini. Ini bohong nih survei kamu. Masa dia lebih tegas daripada saya? Coba kamu tanya anak buah saya, katanya. Itu awal tahun 2002-an, awal reformasi gitu. gitu. Awal-awal survei masuk Indonesia. Iya, awal-awal survei dipakai sebagai parameter politik. Oh, gue gitu. tahu nih siapa Pak. Masih pulang-pulang dari Ohio semua itu kan. Iya. Bahaya nih. Iya, ini geng-geng itulah ya. Nah, gue sebut aja orangnya Bang Kodari itu yang cerita sama gue. Tapi orang yang marah ini kan gue nggak perlu sebut di sini ya. Nanti Anda jadi saksi nanti di Polda Metro Jaya kan nggak enak gitu. Nah, si orang ini marah gitu ya. Kok dia jenderal yang ini lebih tegas daripada gua katanya kan. Ya, tanya anak buah saya. Di hasil survei kelihatan bahwa jenderal yang itu lebih tegas daripada jenderal yang ini. Opini publiknya. Ini yang terjadi di awal reformasi. Nah, kemudian hari ini lu lihat banyak elit, kita selalu mendengarkan opini publik. Kita selalu melihat approval rating presiden, kita selalu menjadikan opini publik ini sebagai pertimbangan. Ini kan ada progres yang signifikan gitu ya. Loncatan yang signifikan nih dari hal survei aja nih. Gue belum bicara yang lain. Bagaimana elit menerima metode ilmiah dalam decision making, ya, itu sebagai sebuah progres kemajuan udah kelihatan gitu.
Tapi orientasinya pun masih elektoral nggak sih Bang? Maksud gue Ya, mereka melihat apapun. data itu kan Tadinya supaya nggak gitu, bisa menjabat Bos. lagi. Mostly kan kayak gitu. Tadi Tetap aja tapi kalau namanya scientific, evidence Bos. base itu Iya. kan, kalau ada quantitative numbers di situ. Lu tahu nggak? Kan lu pasti dengar politisi banyak yang percaya dukun kan? Iya kan? Pasti lu pernah dengar kan? Banyak politisi yang percaya sama dukun. Iya kan? Pasti lu pernah dengar. Ya 1-2. Iya kan? Cuman sebenarnya in a way Di daerah. political scientist tuh dukun juga sebenarnya. Iya, political scientist kan the evolution of dukun gitu. dulu ada, sekarang ada namanya Persepi, kalau dulu IDDI. Apa tuh? Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Itu ketua Persepi temen gue tuh. Halo Bang Philip. Bang Philip Vermont. Nama Portugis, Spanyol tapi orang Padang. Gue mau balik ke masalah Jadi PT lagi. Itu satu Oh, lanjut lu. teknologi ya gitu maksud gua. Artinya ada perubahan yang signifikan dari cara elit kita berpikir dalam era demokrasi. Nah, ketika survei dominan Ki, ini yang terjadi hari ini gitu. Ketika survei dominan, lu lihat setelah pilpresnya Pak Jokowi yang 2019 yang lalu, kalau di survei siapa nama top 3? Siapa? Pertama, Buat capres, iya di survei. Ganjar, Ganjar, terus kedua Prabowo Anies. Itu kan? Hmm. Nggak berubah sampai hari ini kan? Setiap survei itu terus. Nah, elit-elit mulai berubah lagi cara pikirnya. Kok orang yang muncul, Anies Ganjar ini nggak punya otoritas di partai, ya kan? Ketua partai kita kapan nih jadi presiden gitu? Nah, muncul lagi perubahan cara pandang gitu ya. Jadi bagaimana dia melihat survei sebagai satu alat pertimbangan yang mereka tahu kalau hasilnya memang begitu dan mereka percaya ini metode saintifik, tapi bagaimana membangun desain politik untuk mengakali ini. Nah, gitu. Jadi bagaimana caranya biar ketua partai ini bisa maju semua? Ya udah, gue bikin aja blok ini, blok ini, blok ini biar ketua gue maju, di sana juga ketuanya yang maju, di sana juga ketuanya yang maju gitu. Jadi ini soal desain politik gitu. Ya menurut gue di dalam politik ya sah aja lu berstrategi gitu ya. Lu survei juga nggak bisa jadi kebenaran mutlak. Nah ini menarik lagi nih perdebatannya nih. Kalau di konten total politik gue sempat ngomong soal rezim tiket. Promo mulu dari tadi ya ya, kan? nyebut total politik. Ya, Apa kita bantu apa-apa. kita bantu. Oh, logo gua mana nih? Ya kan? Ada rezim tiket, ada rezim elektabilitas. Kalau rezim elektabilitas pasti yang dimajuin tuh namanya Pak Anies sama Pak Ganjar gitu. Betul. Tapi kalau rezim tiket ada nama Pak Erlangga, ada Caimin, Prabowo, Semua ketum partai lah. ya semua ketum partai gitu. Jadi ini menurut gua di 2024 jelang koalisi-koalisi sekarang itu pertarungan antara rezim tiket dan rezim elektabilitas. Kenapa ada rezim tiket? Karena ada 20% tadi. Ya. Nah, jadi menurut gue di satu sisi 20% presidensial threshold ini bisa menjadi bergen partai politik yang nggak punya tokoh yang harus berhadapan dengan rezim elektabilitas yang punya opini publik yang kuat gitu. Jadi ini bagian dari dinamika demokrasi kita yang jauh lebih berkembang gitu loh. Nah, gue melihat ini sebagai pengembangan bagaimana demokrasi itu bekerja. Orang partai kan juga berpikir, gue udah bangun organisasi lama, gue udah mencari kader yang bagus gitu kan, gue udah kerja banyak gitu. Nah ada orang-orang yang terkenal tiba-tiba survei elektabilitasnya gede, mau ngambil partai gue gitu. Nah tapi ada juga yang, ya udahlah kita ambil ini biar kita dapat manfaatnya juga. Jadi setiap posibilitas itu itulah indahnya politik gitu ya. Tapi kan level pembahasan lu dari tadi tuh level kacamata itu dari kacamata yang mencari kuasa. Artinya orang-orang atau entitas yang memang mencari kursi. Ya. Office seeking lah gitu paradigmanya. Tapi kan kalau ngomongin PT juga nggak bisa lepas dari kita sebagai pemilih gitu. Maksudnya dengan adanya PT 20% atau nanti isunya 4% atau tidak ada sama sekali, apa keuntungannya buat kita? Maksud gue kan masyarakat juga mesti dikasih tahu gitu loh mas. Kalau emang dibikin lebih kecil, keuntungannya apa? Elit bilang kalau misalkan diperkecil, kalian punya banyak pilihan. Presidennya bisa lebih dari 3. Kalau sekarang kan isunya capresnya kan bisa lebih dari 3. Cuma masalahnya pemilih tuh secara punya behavior yang kalau dikasih pilihan banyak bukan malah lebih bingung ya. Kayak di Pileg kemarin, pemilih dengan banyak parpol gitu kan juga mereka kebingungan. DPD juga seperti itu. Makanya hasil dari rekapitulasi suara kemarin, tingkat golput tuh berjenjang tuh mas. Dari Pilpres, Pileg dengan yang di daerah gitu. Makin ke bawah tuh makin gede golputnya. Karena makin bingung dengan pilihan. Gue sebelum masuk ke sana Ki ya, gue pengen sebenarnya menyoroti kita harus menghindari
melihat bahwa urusan soal PT ini, bahwa 20% untuk pemajukan capres ini, itu sebagai sebuah langkah yang sama sekali tidak demokratis. Dalam artian jangan dipandang sebagai ini adalah bukti kemunduran Indonesia. Enggak kayak gitu cara ngelihatnya. Gitu. Karena again ya, gue tuh melihat ada pandangan-pandangan yang menempatkan bahwa kalau seperti ini kita tidak dihadapkan dengan pilihan-pilihan terbaik. Ini adalah bukti dari demokrasi Indonesia tidak berjalan. Gue mau mengajak kita lihatnya tuh nggak kayak gitu. Bahwa kalau memang peraturannya nih secara undang-undang yang sudah disepakati bersama oleh partai politik ini adalah 20%, berarti kan kita harus play by the game tuh di sana ya. Rules-nya udah ada nih. Nah, kalau misalnya bilang, tapi berarti nggak semuanya bisa maju jadi capres dong. Ya memang nggak semuanya menurut gue bisa maju jadi capres. Coba deh kita ngomong secara hipotetikal. Seandainya nggak ada presidential threshold. Seandainya nggak ada nih. Gimana cara orang mau maju jadi capres? Kayak gimana menurut lo coba? Mungkin prosesnya sama, cuma tidak ada indikator mereka punya dukungan berapa sih. Iya. Kayak gitu. Cuma akhirnya pilihannya menjadi lebih banyak. Dan gue melihat itu jadi punya potensi masyarakat justru lebih bingung gitu loh. Karena yang dimunculin, karena kalau lu milih presiden kan lu milih sosok ya. Dan seringkali kalau di Indonesia itu ketika sosok yang ditampilin ya hanya sosoknya saja gitu loh. Bukan gagasannya, bukan program yang dibawa. Masyarakat tuh untuk bisa memilah sosok aja kadang-kadang suka agak-agak mager gitu. Apalagi programnya. Again, kita harus looking ke belakang ya. Kita harus looking back nih. Setelah reformasi tahun 99, Indonesia pemilu partai politik ada 48. Itu kan nggak ada threshold sama sekali kan. Semua orang bebas bikin partai. Syarat verifikasi juga sangat-sangat ringan ketika itu 44 partai. Gitu. Bingung nggak orang? Bingung kan? Segede gitu kan suaranya. 2004 tuh jadi 30 berapa? 24 ya setahu gue. Jadi 30-an. 32 apa 24? 30-an. Iya, 30-an. Kita 30-an lah. Masih banyak juga gitu. Masih banyak juga. Kalau dibandingkan dengan contoh-contoh yang sering kita ambil di negara lain misalnya dianggap lebih demokratis. Apakah sebanyak itu juga partai politiknya? Kan enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Lalu tahun 2009 dibikin lebih ketat lagi, 2014, 2019 dan sampai sekarang. Sehingga memang untuk mendirikan partai politik sebenarnya gini, orang tuh sering salah sangka. Mudah atau tidak mendirikan partai politik? Gampang bikin partai politik mah. Bikinnya gampang, Pak. Lo daftarin ke Kumham, tanda tangan, kelar. Ikutan pemilu yang susah. Iya kan? Lo ada syarat administratif yang sangat-sangat ribet lah. Gitu. Makanya gue suka pesen sama teman-teman yang udah punya partai. Kalau udah lolos verifikasi, ikutan pemilu, disayang-sayang partainya. Emang ada yang nggak sayang sama partainya? Ya, jangan sampai ada lah. Susah soalnya, susah. Tapi sekarang ada nggak yang nggak sayang sama partainya? Ya mungkin kita tanya sama yang punya partai ya. Cuman kalau gue sih selalu merasa hal seperti itu. Nah, sehingga, again, yang sering jadi bahan perdebatan atau ketakutan ini adalah, ini tidak akan terakomodasi nih. Talenta-talenta terbaik bangsa, gitu kan. Misalnya ada kepala daerah yang dianggap berprestasi di suatu tempat, kemungkinan besar nggak dapet tiket, gitu. Apakah akan menjadi monopoli atau dominasi dari petinggi partai tersebut saja? Nah, menurut gue, ini sebenarnya menghadirkan satu game baru lagi yang bisa memberikan benefit bagi partai politik yang justru tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman, tapi sebagai sebuah kesempatan. Contoh, gue nggak usah sebut namanya ya. Tidak semua ketum partai politik mau jadi capres loh. Betul. Gitu. Sehingga partai politik yang ketumnya tidak ingin jadi capres, punya posisi menjadi kingmaker, dia bisa lihat nih, mana nih kira-kira orang-orang yang nggak berpartai, tapi secara elektabilitas kayak katanya Ari tadi, tinggi gitu. Dia akan punya upper hand dibandingkan dengan ketum partai yang masih ambisius pengen maju jadi capres. Di US gitu. Ketum partai pernah jadi presiden nggak? Nggak pernah. Jarang banget. Kan? Bahkan kalau ngomong US deh, gue tanya sama lo, sekarang yang jadi presiden Joe Biden. Siapa ketua Partai Demokrat? Gak ada yang tahu, men. Gak ada yang tahu. Karena berbeda sistemnya kan. Beda sistem. Jadi poin gue adalah berbagai dinamika peraturan ini kan semuanya kan soal rules of the game sebenarnya kan. Ini tuh menghadirkan kesempatan sendiri, menghadirkan peluang sendiri juga bagi tiap-tiap partai politik dan juga figur-figur terbaik ini untuk maju gitu. Jadi sehingga kalau misalnya ada tokoh yang tadi bilang sama Ari nih, ada kepala daerah X atau Y yang dianggap berprestasi, berpotensi, tapi nggak punya tiket. Game dia kan sebenarnya oke, kalau gue di partai politik yang sepertinya nggak friendly ke arah gue bisa nyari yang lain nih. Sebaliknya juga partai politik yang merasa bahwa ketum kita nggak mau maju nih, itu kan peluang buat mereka juga gitu loh. Jadi itu tuh bukan berarti langsung jadi kiamat gitu loh menurut. Poin gue tuh itu.
Oke. Gue menarik tadi pas lu mention berapa kali soal rules of the game-nya ya. Tapi kan di Indo yang namanya rules itu kan juga bisa kita... Indonesia. maaf, di Indonesia. Lo kuliah belum keluar lu udah ngomong di Indo nih. Udah di luar. Oh iya. Tapi belum cara mindset udah di luar ya. Udah latihan Gua dia revisi. Dia udah latihan jadi mahasiswa. Dirujak nih luar. gue Ntar sama tinggal dua kita senior lihat nih. kita lihat aja IG jalan-jalan gitu. Enggak lah, gue belajar lah. Nanti gue belajar. Oke. Nah, tapi kan kalau ngomongin masalah rules, kita juga bisa ngomongin posisi kita sebagai warga negara yang bisa untuk menuntut perubahan kepada rules itu kan. Nah, makanya gue mau nanya nih, lo sebagai personal gitu ya, sebagai individu yang berpolitik, sebetulnya posisi lo terhadap itu tuh yang ideal bagaimana satu-satu sambil kita mau tutup nih program sekarang karena udah cukup lama waktunya. Siapa mau duluan? Bang Ari duluan. Bangnya dulu aja. Ayo, lo gimana posisi ideal lo terhadap itu tuh sebenarnya? Sama Bangnya. Kok udahan ini seru nih padahal. Mau dilanjut? Lanjut episode 2 nanti kesini lagi lo. Posisi gue soal PT. Again, gue gak tahu apakah 20% itu angka yang ideal atau enggak. Again ya, ini harus ada riset yang lebih dalam lagi. Mungkin aja bisa diturunin, mungkin. Karena 20% dari total kursi, 25% dari total suara itu jumlah yang besar. Betul. Dan kemungkinan probabilitas untuk jadi 2 calon aja itu gede banget sebenarnya. Iya kan. Apa kalau gue ditanya, gue pengennya idealnya calon lebih dari 2, iya menurut gue sih better iya sih. Iya, itu better dari 2. Kalau angkanya segitu, probabilitas untuk jadi 2 calon tuh gede banget. Jadi mungkin bisa diturunin, mungkin. Tapi gue tetap merasa bahwa yang namanya syarat presidential threshold itu harus ada. Harus ada gitu. Buat menjaga koridor presidensialisme di Indo lah setidaknya. Itu satu, dan kedua juga itu sebenarnya gimana pun itu kan untuk filtering siapa-siapa yang bisa maju juga gitu. Kayak lo kalau lihat ya di berbagai macam negara. Tadi sebenarnya udah sempat disinggung dikit sama Ari nih. Tapi dia tadi lupa memperdalam, jadi gue sikat aja poinnya dia. Adalah lo banyak di negara-negara lain itu banyak figur-figur yang jadi unlikely presiden kan. Ya. Jadi figur-figur yang secara common sense sebagai pemilih, sebagai orang biasa nggak mungkin jadi presiden, tapi kepilih juga gitu. Kenapa? Karena dia bisa dapat tiket untuk maju gitu. Gue nggak tahu apakah ini jadi sebuah hal yang dihindari oleh para pembuat peraturan ini, tapi salah satu dampaknya dari adanya threshold tuh hal seperti itu sebenarnya. Gitu. Lo tuh filtering siapa-siapa aja yang bisa maju, biar yang aneh-aneh nggak bisa maju. Tapi kalau dampak lainnya adalah yang bagus-bagus juga jadi nggak bisa maju, berarti kan perlu ditinjau ulang. Gue cuman bisa bilang sekarang adalah apakah adanya threshold ini pernah membuat nama-nama yang harusnya maju jadi capres itu nggak bisa maju? Wah, ini menarik pertanyaannya. Ada nggak? Lu bisa jawab nggak? Buat gue, so far belum pernah ada. Kecuali kalau 2024 ternyata menyebabkan nama-nama yang harusnya maju jadi nggak maju karena ada PT. I don't know. Ya. Nah, kalau gue sih ngelihatnya gini ya Ki. Apa yang kita hebohkan hari ini sebenarnya tidak perlu kita ributkan apabila keterbukaan dalam pencalonan kandidasi di partai politik itu terjadi gitu. Misalnya ya, ketika mau pilpres, koalisi udah kebentuk dulu, habis itu konvensi kayak di Amerika ada primary segala macam yang prosesnya lebih terbuka, orang lebih dilibatkan gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu. Dari menurut lo kemarin waktu rakernas Nasdem itu udah kayak primary belum, di mana setiap DPW ngasih nama gitu tapi kan? masalahnya Nasdem nggak cukup majuin sendiri. Harusnya koalisinya yang kebentuk dulu. Apa nih? Menurut gua apa yang terjadi dengan KIB itu ada bagusnya gitu. Koalisinya terbentuk dulu. Nah, nanti habis itu apakah keputusannya ada di dalam obscenity gitu ya, di balik layar yang kasakusuk akhirnya tiba-tiba ada nama. Nah, problemnya kan ada di situ. Ya kan? Nah, jadi problemnya itu menurut gua adalah bagaimana kita ini membentuk sistem. Kenapa nih orang bisa jadi capres gitu loh? Itu yang publik nggak pernah tahu kan, ya kan? Nah itu yang perlu dijelaskan gitu oleh partai-partai politik menurut gua. Nah soal PT gitu ya, soal PT 20% pun buat gua nggak masalah. Buat gua nggak ada problem, ya karena memang benar akan membuat ada 2 calon gitu ya. Tapi kan dengan angka ini apakah lu pasti udah hitung konsekuensinya apa gitu. Dan kita udah siap mengantisipasi semua konsekuensinya apa gitu.
Itu yang perlu kita bicarakan sebenarnya dengan konsekuensi ini apa aja. Apakah kelembagaan demokrasi kita jadi lebih baik? Karena gue percaya gini Ki, gue percaya demokrasi itu cuma akan bisa bekerja apabila organisasinya bekerja dengan optimal. Jadi demokrasi itu soal membangun organisasi, bukan soal perseorangan. Kalau lu takut satu orang lu tidak bisa capres gitu ya, gara-gara 20%, berarti kan ada masalah dengan organisasinya. Iya kan? Nah yang paling penting adalah, ini orang misalnya, lu berantem nih di partai, gua sama Rifki satu partai. Keputusannya jatuh buat Rifki gitu misalnya. Gua kabur, dan gua nggak bertahan di situ untuk memperjuangkan prinsip gua gitu. Nah itu yang terjadi hari ini menurut gua. Masalahnya adalah internal competition partai-partai politik itu tidak terbangun gitu ya. Nah ini jadi problem gitu. Sehingga kita nggak tahu nih nama-nama ini tiba-tiba muncul gitu. Itu aja. Gue nggak dapat alasannya gitu. Masalah PT ini menurut gua ya 20% pun negara ini berjalan aja kan sebenarnya kan. Ya, artinya nggak ada masalah gitu ya. Ada. Apa? Nggak bisa dinafikan masalah post election di 2019 itu kan masih kerasa Bang residunya sampai sekarang. Iya. Maksudnya gue ngelihatnya lebih ke kacamata yang di bawah ya. Iya. Bukan kacamata elitis di atas soal kontestasi, tapi bagaimana kontestasi itu menggiring masyarakat banyak untuk memilih yang pada saat itu cuma 2 dan pada akhirnya jadi ada benturan yang benar-benar kayak oposisi biner gitu loh, 1 dan 2. Iya, itu kan lu nanti ada 3 calon, putaran kedua juga 2 kan. Sebenarnya ya. Sama juga kan. Iya. Ya itu maksud gua. Jadi gak ada urusan gitu. Pro 20% berarti Gua bukan pro 20%, Tapi? tapi dengan 20% pun kita tuh nggak ada masalah. Jadi gimana caranya organisasi politik kita bekerja untuk menyelesaikan problem yang menjadi akibat dari 20% ini, itu yang jauh lebih penting buat gua. Misalnya 5% apa nggak ada masalah di situ? Pasti ada masalah juga. 10% apakah nggak ada masalah setelah itu? Pasti ada masalah juga. Kalau lu bilang benturan, lu bikin 10% threshold pun, habis itu 2 lagi ada benturan lagi di bawah. Karena 50% per 1 iya, jadi presiden. sama juga gitu. Jadi menurut gua yang jauh lebih penting bagaimana organisasi-organisasi kita ini bisa bekerja optimal. Nih gua mau ngomong dikit nih sebagai penutup nih dari gua. Bung Karno itu warisannya dalam kelembagaan demokrasi apa menurut lu? Bung Karno berhasil membangun nasionalisme yang egaliter. Kita nggak kayak Malaysia ada suku yang diprioritaskan di dalam konsep nasionalismenya. Itu warisan Bung Karno untuk kelembagaan demokrasi kita. Bahwa semua institusi negara, semua institusi demokrasi harus memandang orang equal gitu. Itu warisan kelembagaan. Pak Harto apa? Pak Harto walaupun punya tentara gitu, tapi dia berhasil bangun keorganisasian kelembagaan negara sampai ke akar rumput. Kalau tentara itu nggak ada di daerah-daerah pelosok dulu, orang nggak ngerti adanya negara, Ki. Orang ngerti adanya negara karena ada Pak Lurah, karena ada Pak Camat. Nah, keorganisasian itu yang dibangun oleh Pak Harto. Sehingga setelah misalnya konflik di Indonesia Timur ketika pasca Orde Baru, atau konflik perperangan di Timur Leste juga ketika Timur Leste memisahkan diri, itu dampaknya nggak menjalar kemana-mana karena kelembagaan kita udah terbangun sampai ke akar rumput gitu. Ya ini yang mau gua bilang bahwa demokrasi itu soal membangun kelembagaan. Apapun rule of the game-nya, apakah udah cukup mampu belum kelembagaan lu untuk menyelesaikan persoalan yang dihasilkan oleh aturan-aturan ini. Nah untuk hari ini menurut gua ya 20% pun nggak ada masalah gitu kan. Kita toh hidup-hidup juga gitu ya. Nah masalahnya kan jagoan lu nggak bisa maju aja kan itu masalahnya. Ya kalau kelembagaannya bagus, kalau kelembagaannya bapuk, jagoan lu maju sekalipun dia akan belok pasti. Karena orang kita nggak tahu nafsunya kayak apa. Tapi kalau lembaga punya nilai yang tetap, punya aturan yang tetap, punya kontrol yang tetap. Orang baik sekalipun, sehebat apapun orang yang lu majukan, punya prestasi apapun, kalau kelembagaan demokrasinya bapuk, dia tetap akan nginjak-nginjak semuanya gitu. Berarti poinnya itu ya? Iya, poin gue itu. Value demokrasi yang terlembagakan itu bisa dioperasionalisasikan dengan baik. Makanya membangun partai politik jadi penting gitu. Kalau lu, Mas, buat closing statement?
Tadi kan Aduh, ada udah ada closing, udah cukup dari Ari. Cuman Satu aja ya? cuman poinnya sama sih menurut Iya. gua. Lebih penting kritik terhadap partai politik dibandingkan dengan kita ngomongin soal PT 20% ya. Again, menurut gua kita tuh jangan salah alokasi perhatian tuh. Betul. Itu dia sih. Betul. Gitu. Buat gue itu mungkin jadi pelajaran juga ya buat kita menjadi agenda buat gue sama Ari Putra juga nih sebenarnya nih. Gue apresiasi Pange loh. Maksud gue gini, Pange ini salah satu orang yang punya jasa untuk Republik Indonesia ini menurut gue. Mulai. Serius bos. Mulai nih. closing biasa. Bos, orang-orang politisi muda yang nggak dapat panggung di mana-mana, gara-gara Pange semua TV ngundang jadinya. Iya. Itu jasanya Emang dia iya? bos. Emang iya? Iya bos. Kalau nggak ada Pange tuh Rian Ernest sama Valdo Maldini di 2019 mungkin hype-nya nggak segede itu gitu. Mungkin mereka bisa dapat panggung, tapi hype-nya pasti nggak akan gede banget di kalangan anak muda. Nah, maksud gua, Pange membantu teman-teman di partai politik gitu ya, untuk bertarung, untuk memperjuangkan ide-idenya. Nah, sekarang maksud gua kalau ada teman lu yang masuk partai politik jangan dijauhin. Itu yang terjadi di masyarakat kita, orang partai gitu. Lu harusnya support gitu, jangan anti politik, anti parpol. Kalau lu ini anti maksudnya lu bilang kalau lu masuk parpol nanti kita juga mesti support. Nah, itu tuh. Nanti Enggak lah. Nah, nangkep gue. Enggak, poinnya adalah membangun kelembagaan. Yes. Enggak ada yang buruk gitu. Ya. Maksudnya parpolnya enggak salah. Konsep parpolnya enggak salah. Cuma sebenarnya itu jadi masalah ketika lu lepas mereka aja. Ya. Kayak ngelepas orang mabuk, bro. Orang mabuk kalau lu lepas pinggir jalan, dia bisa kerjain macam-macam. Iya kan? Lu pernah kan? Teman-teman lu, maksud gua, Gua teman-teman nggak pernah lu mabuk. dalam situasi teman-teman lu lagi kacau gitu kan pasti pernah. Pernah. Nah, lu yang mendampingi agar mereka Betul, benar kan? Betul. Biar nggak rusuh, biar nggak apa. Nah, itu maksud gua. Kalau orang lu lepas mabuk sendiri pasti bikin kekacauan gitu. Betul. Perkaranya apakah orang mabuk ini lu mau naikin ke mobil lu sekep gitu atau lu temenin maunya apa, dengerin dia curhat atau apa gitu. Nah, iya maksud gue ya akhirnya demokrasi itu soal kelembagaan, jangan fanatik tokoh karena tokoh bisa berubah kapanpun gitu. Ya. Gitu loh maksud gue.